Mecha Bus, Mecha Monorail, Mecha. Oh, nak lari je. Ha, Mecha Bot Mechanize. LRT. Robot-robot jahat ditangkap. Bobo Boy diubah di Baraju. Seperti yang kalian tahu, biasanya dalam pengadaptasian cerita versi komik ke versi ASI, Monster Studio itu sering membuat perubahan pada cerita versi animasinya. Nah, di konten kali ini, Nat ingin membuat daftar perubahan cerita Bobo Boy yang Nat rasa jauh lebih buruk dibandingkan dengan cerita versi komiknya, kebalikan dari konten sebelumnya. Jadi, daripada kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Perubahan cerita terburuk di Bobo Boy Galaxy musim kedua. Let's check this out. Yay! 1. 4 isu digencet jadi 1 episode. Seperti yang kalian tahu, jika animasi Bobo Boy Galaxy Story itu diadaptasi dari komik Bobo Boy Galaxy musim kedua, isu 1 sampai 9. Namun, dikarenakan adaptasi cerita yang terlalu panjang dalam satu arc, mau tidak mau, Monster Studio harus mengepres ceritanya menjadi sesingkat mungkin. Alhasil, cerita komik Bobo Boy Galaxy musim kedua, isu kedua sampai kelima dipres ke dalam 1 episode animasi dengan pendekatan dan lore yang masih sama, namun alur cerita yang berbeda. Hal ini mengakibatkan banyak fans yang merasa geram karena perubahan ceritanya malah berbeda jauh dengan cerita versi komiknya. Akan tetapi, Monster memang mau tidak mau harus melakukan pressing story-nya supaya durasi 5 episode lainnya bisa mengeksplor cerita yang lebih penting. Yang padahal, daripada Monster pressing cerita menjadi 1 episode dan banyak memotong cerita yang lain, kenapa gak Monster ubah aja sekalian ceritanya dengan cerita yang lebih simpel? Ya, walaupun di animasi berbeda ceritanya dengan yang ada di komik, toh hasil pressingnya pun sama aja bedanya. Dan hal ini terbukti dari Bobo Boy Galaxy Bindara dan Gentar yang berhasil merubah hampir seluruh cerita versi komiknya. Walaupun berbeda, akan tetapi cerita versi animasinya punya alur cerita yang jauh lebih baik. 2. Karakter yang dihapus. Ya, Nat paham kok, nggak semua karakter di komik Boy Galaxy musim kedua itu penting, sehingga kehadiran mereka bisa dibilang nggak terlalu dibutuhkan. Namun, come on lah Monster, ketika kalian membuat karakternya, apa kalian nggak sayang gitu jika mereka dihilangkan begitu saja? Yang padahal sosok mereka sudah ikonik dalam cerita di komik, seperti Jago Paruhlang, Profesor Utan, Snow Fox, bahkan Vespira. Ya oke lah, Nat bisa pahami mungkin dihilangkannya mereka dalam cerita animasi Bobo Boy itu bisa jadi dikarenakan budget produksinya juga. Itu karena terlalu banyak karakter yang udah diadaptasi. Akan tetapi, kenapa sekelas NPC Windara aja gak ada? Ya contohnya warga Windara lah gitu. Soalnya Kepaku Park di ending terasa sepi dan planet Windaranya terasa nggak ada penduduknya gitu. Sayang banget. Soalnya untuk gambaran rakyat yang terjajah selama ratusan tahun, yaitu kurang dieksplor sama Monster Studio. Yang bahkan anak-anak Windaranya aja nggak dipertemukan kembali sama orang tua mereka. 3. Lore Muskida diubah. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas lore karakter yang diubah, yang justru malah membuatnya menjadi lebih baik dalam cerita versi animasi. Tapi kenapa Monster? Jika kalian bisa membuat lore suatu karakter menjadi lebih baik, kenapa kalian harus mengubah lore karakter yang udah bagus menjadi buruk? Why? Hal ini tuh terjadi pada karakter Muskida di Bobo Boy Galaxy Windara, yang dimana dalam cerita versi komik, Muskida itu digambarkan sebagai karakter ketua jenderal berlima yang memiliki karisma licik dan intimidatif. Ditambah dia merupakan karakter overpower dengan kemampuan manipulasi lalatnya. Akan tetapi, kenapa di versi animasi Muskida malah jadi meh? Watermark? Jadi yes, kelihatan lemah banget gitu di versi animasinya. Bahkan cenderung seperti badut di antara villain-villain di Windara yang badas-badas. Bahkan
wujud aslinya aja gak diperlihatkan di versi animasinya. Sayang banget loh. 4. Trio Troublemaker ampas. Jujur, untuk yang satu ini memang kesalahan gua. Soalnya sejak awal gua tuh terlalu menaruh ekspektasi yang sangat tinggi dengan kemunculan dari trio Troublemaker di Boboiboy Galaxy Windara. And finally, ya ampas. Asli, gue kecewa banget sama performa dari ketiga elemental kocak ini. Ya, fans mana yang gak naruh ekspektasi tinggi? Dan siapa sih fans Boboiboy yang gak tahu trio Troublemaker? Formasi trio elemental Boboiboy yang paling kocak di musim pertama, dengan tingkah konyol mereka bertiga. Ditambah munculan mereka di Boboiboy Galaxy Windara malah gak kasih kesan apa-apa. Literally, mereka tampil cuma memperlihatkan kelemahan Boboiboy doang gitu, yang gak bisa pakai tahap kedua. Alih-alih di ending mereka gelut dengan gaya konyol mereka, musuhnya malah gak berkesan juga bejir. Jujur, lebih bagus cerita yang ada di komiknya untuk episode ketiga. 5. Jokes garing mampus. Gue gak paham soal yang satu ini, dan gue kira cuma gue yang ngerasain doang. Tapi setelah tanya-tanya sama teman-teman gue sana sini, lah emang bener, jokesnya garing mampus. Ya kalian tahu sendirilah, ketika Monsta membuat jokes, biasanya jokesnya bakal berhasil mengocok perut para fans sehingga tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, hal ini gak gue rasakan pas penayangan Boboiboy Galaxy Windara episode ketiga. Apa lanjir? Ahmad Sobri anak siapa itu? Ya gue paham itu efek kuasa Boboiboy yang melemah, tapi jokes-jokes yang ditampilkan pun garing mampus cuk. Kayak jokes ciri-ciri Boboiboy CS lah, dan jokes makan angin. Apalah, yang padahal biasanya Monsta paling jago bikin jokes kocak. Yang padahal jokes hilang ingatan di Boboiboy Galaxy Story itu aja jauh lebih baik gue rasa ketimbang jokes Ahmad Sobri yang malah cringe mampus gak jelas. 6. Kekuatan Boboiboy disunat. Gue rasa banyak fans yang gak suka dengan nerf Boboiboy yang kelewatan. Ya bagaimana enggak, dua kekuatan terbesar Boboiboy itu terkena nerf gila-gilaan di arc Boboiboy Galaxy Windara. Pertama, saat Boboiboy Supra melawan Cikala dan si Bella. Oke lah, saat sing-singnya Boboiboy Supra itu gue suka sih, dan masih terlihat keren. Pas ulti, anjir lah. Padahal serangannya kena ke musuh dengan telak loh. Tapi di next episode musuhnya masih sehat walafiat. Astagfirullah. Bejir lah, Fusion terkuat dengan serangan maksimal. Gak bisa ngelecetin Krocom bejir. Petaka menangis di isekai melihat ini. Dan untuk Boboiboy kuasa 7, ayolah men, ya gua seneng gitu, nostalgia. Akhirnya Boboiboy pakai kuasa 7-nya lagi setelah bertahun-tahun gak dipakai. Tapi gak di momen ini juga dong. Mereka langsung tepar sama keturunan Engat yang kawin sama laba-laba. Aduh, anjir lah. Borara menangis di isekai melihat ini. 7. Desain Boboiboy Blyung diubah. Oke lah, hal ini tuh masih jadi perdebatan di kalangan para fans soal desain Boboiboy Blyung diubah karena sekarang memiliki tema kupu-kupu. Akan tetapi, dari pandangan Nat pribadi, perubahan desainnya itu ya kayak 50-50 lah. Ada yang suka, ada yang enggak. Monsta memang sengaja merubah desain dari Boboiboy Blyung itu karena mereka ingin pada pakem Boboiboy yang harus menggunakan topi walaupun di tahap ketiga. Akan tetapi, bagian paling penting di Boboiboy Blyung itu kok malah dihilangin sama Monsta Studio, yaitu shell-nya. Yang jujur, shell-nya tuh sangat penting bagi Boboiboy Blyung karena dia terlihat mewahnya. Itu karena shell Boboiboy Blyung itu menjadi sesuatu yang ikonik untuk tahap ketiga. I don't care dengan penambahan senjata kapak yang bisa jadi sayap. Akan tetapi, menghilangkan shell-nya malah membuat Boboiboy Blyung kehilangan ciri khas tahap ketiganya yang punya part kostum panjang yang menjuntai. Dan hal ini emang kurang disukai banyak fans. Baiklah sekian dulu untuk konten kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye.
Yes! Yes!